Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kolose pasal 1, teksnya ayat 13 sampai 29, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 23. Di dalam Yesus Kristus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Paragraf yang kedua ayat 24 sampai 29. Paulus telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah untuk meneruskan firman-Nya supaya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kesimpulannya, Yesus telah memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam kerajaan Anaknya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi, kita yang telah menjadi musuh dengan Tuhan karena berbuat dosa itu dikembalikan dan didirikan di hadapan Tuhan oleh Yesus Kristus. Paulus juga mengaku bahwa dia telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah untuk meneruskan firman-Nya supaya memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dan dia berkata tentang rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Inilah Yesus Kristus. Dan dia berkata bahwa itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan untuk beritakan Yesus. Ajaran tentang Allahnya, pertama, Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Dan oleh Yesus Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sudah Ia mengatakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kedua, Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ia adalah rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang percaya memiliki penebusan di dalam Yesus, yaitu pengampunan dosa. Orang percaya ditempatkan kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Sebab itu, kita harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Kedua, Paulus bersuka-cita bahwa dia menderita karena orang-orang percaya dan menggenapkan dalam dagingnya apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat, sebab dia telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Paulus dan sesama beritakan Yesus. Mereka ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi aplikasi hari ini, pertama, tetap menanggung pelayanan untuk memberitakan Injil dan rahasia Yesus kepada jemaat, supaya menguatkan iman mereka. Kedua, jangan bersungut-sungut sekalipun kena penyakit berat. Akuilah bahwa aku menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk pelayanannya. Akhirnya praktek hari ini, tetaplah menanggung pelayanan yang memberitakan Injil kepada yang belum mengenal Yesus.
dan juga menanggung penderitaan untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kita harus menanggungnya begitu, pelayanan, penderitaan. Bukan hanya kita saja sendiri ya, Yesus pun juga begitu, rasul-rasul pun juga begitu, sehingga kita juga harus menanggung itu. Inilah tanggung jawab, kewajiban bagi orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.